10 miliar. 10 miliar ya? 10 miliar saja. Seingat saya kalau tax holiday itu yang biasa tuh 100 miliar ya? Ini diberikan lebih menarik Cukup lagi, Pak. 10 miliar sudah bisa dapat tax holiday. Naik kapal ke Raja Ampat sambil memancing makan ketupat. Jumpa lagi di meja lipat, mengenal pajak lebih tepat. Yeay. Halo kawan pajak, berjumpa kembali dengan kami tim penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 3. Kali ini bersama saya Mono dan juga ada Pak Johan. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Kita Siap Mas Mono. Membahas aturan yang lagi hangat-hangat nih. Iya. Sama isu-isu yang juga hangat-hangat juga terkait dengan IKN kita, ibu kota kita pindah Pak. Iya, jadi memang mungkin ke depan kita sudah sibuknya di IKN ya. Ya Mas Mono ya. Jadi kawan pajak berkenaan dengan pindahnya ibu kota Indonesia ya ke ibu kota Nusantara. Nah, ketentuan terkait perpajakan juga ada kontribusinya gitu ya. Jadi ada fasilitas yang diberikan khususnya di bidang perpajakan untuk pihak-pihak atau investor ya yang akan menanamkan modalnya di ibu kota Nusantara. Ya, betul Pak. Diatur di mana itu ya? Itu ada di PMK 28 ya Pak. PMK 28. 2024. Nah, itu baru terbit bulan Juni kemarin ya Pak. Ya, betul. Mungkin kita sedikit ke belakang dulu mungkin ya. Ya. Kenapa sih sebenarnya Pak itu IKN kita itu pindah gitu? Kenapa ibu kita dipindahkan ke Kalimantan? Ya, jadi memang arahnya kan pemerataan pembangunan ya, pertumbuhan ekonomi. Jadi diharapkan dengan perpindahan ibu kota ini sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi tahun 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Jadi nggak cuma di Jawa saja ya sekarang. Nah kan posisinya kan di tengah ya. Iya, betul. Harapannya bisa lebih mengakselerasi lah pemerataan pembangunan di Indonesia. Iya. Terus kenapa dipilih di Kalimantan? Mungkin karena di Kalimantan juga infrastrukturnya sudah relatif lengkap ya Pak. Iya, betul. Kan itu ada di dua ibu kota ya, atau kota besar ya. Di antara dua ibu Samarinda dan Balikpapan. Dan diharapkan bisa lebih cukup maju ya Pak. Di Kalimantan juga mungkin selama ini ya itu mungkin minim terjadinya bencana alam faktor geografis juga ya, alam ya. Betul. Selain dari tadi yang utamanya tentu pemerataan ya, Jawa sentris, mengurangi beban di Jabodetabek terutama. Pulau Jawa ini yang sudah semakin macet dan padat. Padat Pulau Jawa ya. Mau kemana lagi ya kalau udah padat itu ya. Jadi kawan pajak, jadi memang pemerintah mempunyai visi dan misi terkait dengan ibu kota Nusantara. Jadi visi dari ibu kota Nusantara itu adalah kota dunia untuk semua. Jadi harapannya akan menjadi simbol identitas nasional, kemudian kota yang berkelanjutan, tata kelolanya juga efisien, smart city, gitu ya. Dan terutama adalah penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Nah, itu visi dari ibu kota Nusantara. Nah, tentunya kita berharapkan manfaat yang besar dari ibu kota ini ya, Pak Mono, Mas Mono ya. Kira-kira gimana tuh ya manfaat harapan dari kita tuh? Ya, harapannya mungkin salah satunya Pak itu pasti tadi yang sebelumnya juga disampaikan, Indonesia Timur ini akan menjadi lebih maju. Lebih maju tentunya ya. Pastinya dengan karena ibu kota dipindah ke wilayah daerah timur, otomatis nanti wilayah timur juga akan ikut berkembang ya secara ekonomi. Pasti, insya Allah lah itu. Terkait tadi yang dipindah ke timur Pak, mungkin pemindahan ibu kota ini bukan hanya sekedar pemindahan pusat pemerintahan aja ya. Jadi mungkin akan mewujudkan tadi ya smart city, kota pintar yang akan menjadi percontohan mungkin di kota-kota lain di masa-masa yang ya harus ya, tuntutannya begitu ya. Kita membangun ibu kota
harusnya dengan kemajuan teknologi sekarang tentunya harus lebih smart dibandingkan kota yang telah ada selama ini. Kita bisa setting di awal ya, gitu. Karena mulai membangunnya dari awal, dari lahan kosong. Bisa kita rencanakan bentuk kotanya seperti apa. Terus juga, nah ini yang penting Mas Mono atau kawan pajak, bahwa tentunya membangun ibu kota yang mulai dari nol dibutuhkan Biaya pasti Pak. biaya dan stimulus ya. Agar masyarakat atau investor, pengusaha mau menanamkan modalnya di ibu kota Nusantara. Nah, pemerintah dalam rangka mengundang investor atau pengusaha atau pelaku usaha untuk menanamkan modalnya, berkegiatan usaha di IKN, memberikan insentif kawan pajak, jadi baik fiskal maupun non fiskal. Nah, untuk fiskal, nah ini mungkin yang selanjutnya akan kita bahas nih ya, fiskal, yaitu bentuknya salah satu adalah insentif perpajakan. Ya, jadi bagaimana mendorong masyarakat untuk berinvestasi, kita coba dengan memberikan insentif atau fasilitas perpajakan. Untuk non fiskalnya, pemerintah akan berupaya untuk memberikan kemudahan untuk perizinan dan lain-lain. Kemudahan perizinan, kemudahan berusaha. Nanti akan kelihatan deh tuh di aturan PM. Kan diaturnya nanti di Peraturan Menteri Keuangan ya. Nanti lebih detail di Peraturan Menteri Keuangan. Nah, nanti kelihatan tuh seperti apa fasilitas-fasilitas yang akan diberikan guna merangsang masyarakat untuk menanamkan modal atau berkegiatan usaha di ibu kota Nusantara. Kita akan bahas ya, kira-kira fasilitas apa aja sih terkait dengan perpajakan di PMK 28 2024 ini. Yang pertama mungkin ada pengurangan pajak penghasilan ya Pak, tax holiday. Tax holiday diberikan paling jangka waktu paling lama 30 tahun. 30 tahun. Kemudian ada juga terkait dengan UMKM, ada juga diberikan tax holiday. Kemudian lembaga jasa keuangan di financial centernya di IKN juga diberikan pengurangan pajak. Luar biasa ya. Banyak sekali Pak. Banyak ya. Itu namanya fasilitas fiskal ya. Iya betul. Ini terkait dengan fiskal terkait dengan perpajakan. Kemudian terkait dengan vokasi juga ada, riset development juga ada, terkait dengan PPh 21 bahkan seperti kemarin di waktu kita COVID itu kan ada PPh 21 ditanggung pemerintah di EKN juga diberikan. Jadi kalau perusahaan berkantor di EKN, karyawannya itu atau pegawainya itu fasilitasi ya pajak PPh 21-nya ya. Ya, ditanggung pemerintah. Betul. Ditanggung pemerintah berarti relatif tidak ada pemotongan pajak, berarti dipotong tapi dibayarnya oleh negara ya, atau ditanggung pemerintah ya. Jadi utuh ya. Utuh nanti yang diterima gajinya, Pak. Ini termasuk insentif nih buat perorangan nih. Nah, mungkin kesempatan kali ini kita bahas salah satu saja. Salah satu ya, karena banyak ya. Banyak ya. Poinnya. Nanti yang lainnya kita akan bahas di podcast-podcast selanjutnya. Siap. Mungkin yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan tax holiday, Pak, terkait dengan penanaman modal itu di IKN dan daerah mitra. Nah, ini sangat menarik nih kawan pajak. Kenapa kita akan bahas nih tax holiday, karena tax holiday ini luar biasa ya, karena kalau kawan pajak namanya tax holiday itu berarti apa? Libur pajak gitu ya, dalam arti istilahnya gitu, tapi sebenarnya itu bahwa kita diberikan kesempatan untuk sementara waktu ya, untuk tidak membayar pajak dahulu ya, gitu. Nah, ini menarik nih. Gimana tuh Mas Mono kira-kira? Jadi skema fasilitasnya sendiri itu adalah di sini untuk khusus wajib pajak badan saja Pak. Wajib badan. Badan. Ada beberapa kriteria, dia melakukan penanaman modal di IKN itu minimal 10 miliar. 10 miliar ya? 10 miliar saja. Seingat saya kalau tax holiday itu yang biasa tuh 100 miliar ya? Ini diberikan lebih menarik lagi Pak. 10 miliar sudah bisa dapat tax holiday, luar biasa. Lebih menarik lagi supaya ya dibandingkan dengan yang biasa pasti ada keunggulannya. Kemudian bidang usahanya juga ditentukan terkait dengan infrastruktur, bangkitan ekonomi dan usaha prioritas lain, usaha lainnya ya. Nanti kita bahas satu persatu. Coba. Nanti apa aja itu ya jenis-jenisnya ya. Kemudian
fasilitasnya diberikan dalam jangka waktu 10 sampai 30 tahun. Jadi 30 tahun. sampai paling lama 30 Wah, tahun. Ada biasanya beberapa- 20 tahun itu ya. Ya, kalau di Yang tax holiday tax holiday seperti yang biasa ya. yang Jadi memang tax holiday-nya ini lebih ya untuk IKN ini Supaya lebih lebih menarik lebih menarik gitu ya dengan nilai yang cukup 10 miliar dan jangka waktunya bisa 30 tahun gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, untuk jangka waktu sendiri itu terbagi jadi beberapa fase, Pak. Jadi tadi kan ada 3 bidang usaha ya, infrastruktur, bangkitan ekonomi, dan sektor lain itu masing-masing itu ada fasenya. Fase 1 itu untuk IKN diberikan sampai 30 tahun. Iya. Kalau untuk daerah mitra 25 tahun. Nah, mungkin kawan pajak bertanya-tanya gitu, apa itu daerah mitra? Udah tadi IKN, sekarang Ada diatur daerah mitra. Jadi daerah mitra itu lebih tepatnya adalah suatu kawasan tertentu ya, kawasan tertentu di Pulau Kalimantan, wilayah-wilayah tertentu di sekitar IKN yang memang ditetapkan oleh pemerintah melalui otoritas Ibu Kota Nusantara ya, IKN, untuk ditetapkan sebagai daerah mitra, yaitu daerah yang menunjang pembangunan dan pengembangan IKN gitu ya. Karena memang pemerintah berharap pembangunan itu nggak hanya di IKN tapi suatu lingkungan yang luas, yang super hub gitu ya, yang saling keterkaitan. Apakah itu nanti terkait dengan industri yang berteknologi tinggi di sekitar situ ya, kemudian pertanian, farmasi ya, sehingga IKN itu bisa membangkitkan sektor-sektor lain. Nah, daerah mitra juga diatur fasilitasnya ya. Iya. Nanti ada SK ya, berarti ada SK. Iya, nah ini kawan pajak, kalau nanti bicara daerah mitra, tunggu ya, ada SK-nya. Daerah-daerah apa saja yang ditetapkan sebagai daerah mitra, yang juga akan menikmati fasilitas tax holiday ini. Jadi kembali ke jangka waktu tadi. Kalau yang fase 1 IKN 30 tahun, di daerah mitra 25 tahun. Fase 2 itu sama, hanya tahunnya aja 2031 sampai 2035. 30 tahun juga untuk daerah mitra 20 tahun, fase 3 tahun 2036 sampai 2045. Oh, jadi ada fase-fasenya ya. Jadi daerah mitra ini khusus untuk bidang infrastruktur saja, Pak. Untuk bidang lainnya fasilitas hanya diberikan. Nanti kita lihat ya bidang-bidang apa saja yang disebut bidang infrastruktur, bidangnya lainnya gitu ya. Jadi untuk jangka waktunya itu bangkitan ekonomi sama 20 tahun, 15 dan 10 tahun itu ada 3 fase. Untuk sektor lain itu ada 2 fase, 10 tahun dan 10 tahun. Fase pertama sektor lain itu 2022 sampai 2030. Fase keduanya 2031 sampai 2045. Dan ada yang unik satu ini, Pak. Di fase 2 sektor lain ini tarifnya beda. Jadi kalau yang lainnya itu diberikan pengurangan pajak penghasilan 100%, khusus di fase 2 untuk sektor lain itu tax holiday-nya hanya 50% saja. Iya. Jadi tax holiday diberikan untuk beberapa sektor ya. Baik itu infrastruktur, terus ada lagi disebut sektor bangkitan ekonomi dan sektor usaha lainnya. Nah, kalau infrastruktur itu apa kira-kira Mas Mono? Jadi bidang usahanya. Infrastruktur itu ada 17, Pak. 17 bidang. Ya. Yang pertama itu contohnya adalah pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan, kemudian pembangunan dan pengoperasian jalan tol, pelabuhan laut. Yang keempat, pembangunan pengoperasian bandar udara. Yang kelima itu penyediaan air bersih, kemudian fasilitas kesehatan, pembangunan dan penyelenggaraan satuan pendidikan, infrastruktur, teknologi komunikasi, informatika, hutan taman kota, perumahan, kawasan pemukiman dan perkantoran, pengelolaan air limbah, jaringan utilitas bawah tanah, kawasan industri, serta pusat riset inovasi, pasar rakyat, transportasi umum, pembangunan terminal, kendaraan penumpang dan barang, Pak. Kemudian stadion, sarana olahraga itu terkait dengan infrastruktur atau layanan umum. Jadi cukup banyak ya kalau untuk infrastruktur ya. Tapi yang di daerah mitra
tadi kan tax holiday diberikan di daerah mitra tapi khusus yang ini ya, bidang usaha infrastruktur ya. Nah, kawan pajak tadi telah disampaikan oleh Mas Mono banyak gitu ya bidang-bidang usaha di infrastruktur. Tapi untuk daerah mitra tidak sebanyak di IKN ya. Betul. Ya, jadi kalau kawan pajak misalnya akan berinvestasi di daerah mitra akan mendapatkan fasilitas tax holiday untuk bidang usaha yang pertama pembangkit tenaga listrik yang terbarukan ya, energi baru dan terbarukan ya. Misalnya kawan pajak ingin membangun pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu akan mendapatkan fasilitas. Kemudian kawan pajak ini berinvestasi membuat jalan tol ya, jalan tol itu kan suatu infrastruktur yang sangat penting, karena itu akan diberikan fasilitas juga meskipun bukan di daerah ibu kota Nusantara. Membangun pelabuhan laut, ya, bandar udara, air bersih ya, penyediaan air bersih, dan yang terakhir atau itu yang air bersih sampai air bersih. Oh gitu ya. Hanya 5 saja. Oke, sampai 5 aja ya. Oke. Jadi silahkan kawan pajak bisa berinvestasi di kawasan IKN atau di daerah mitra akan mendapatkan fasilitas. Namun untuk di daerah mitra tadi 5 ya. Dibatasi 5 infrastruktur ya bidangnya. Kalau yang lain gimana Mas Mono? Selanjutnya tadi kan infrastruktur. Sekarang yang kedua adalah bangkitan ekonomi. Nah, itu bangkitan ekonomi apa itu ya bangkitan ekonomi itu? Jadi di sini juga sudah ditentukan kriterianya Pak, ada pembangunan pengoperasian pusat perbelanjaan atau iya. sangat penting juga itu Pak. Membangkitkan ekonomi gitu ya. Kemudian penyediaan sarana dan jasa akomodasi hotel berbintang. Hotel berbintang. Kemudian penyediaan fasilitas meeting, convention, exhibition gitu. Oh iya. Kemudian yang terakhir terkait dengan bangkitan ekonomi ini adalah pengisian bahan bakar, penyediaan pusat stasiun pengisian bahan bakar, termasuk juga pengisian daya untuk kendaraan listrik. Oh iya. Jadi yang terakhir terkait dengan sektor lain. Sektor lain, kira-kira apa aja Pak? Nah, kawan pajak kalau sektor lain ini lebih ke industri dan jasa ya. Nah, termasuk pertanian. Jadi bidang usaha lain selain tadi infrastruktur, bangkitan ekonomi. Nah, ini yang terakhir usaha lainnya itu pertama di bidang pertanian ya. Budidaya pertanian. Kemudian industri, rekayasa industri bernilai tambah. Kemudian industri perangkat keras hardware atau perangkat lunak software. Ini IT berarti ya. Kemudian jasa perdagangan. Nah, ini penting nih karena untuk membangun ibu kota tuh perdagangan tuh harus kuat ya. Kemudian jasa konstruksi. Nah, membangun ibu kota butuh nih untuk membangun bangunan-bangunan atau rumah tempat tinggal. Nah, ini jasa konstruksinya itu termasuk yang diberikan tax holiday. Kemudian jasa real estate ya, perantara real estate, dan yang terakhir jasa pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya rasa ini udah luar biasa nih. Semua sektor nih bisa mendapatkan fasilitas tax holiday. Terus terkait dengan jasa Pak, apakah semuanya akan mendapat fasilitas atau ada kriteria tertentunya terkait dengan jasa-jasanya tadi? Pertama itu ada aktivitas gitu ya. Jadi melakukan aktivitas di ibu kota Nusantara ya. Pastinya jangan hanya mendapat penghasilan aja gitu ya. Yang pertama contohnya jasa perdagangan. Jasa perdagangan itu harus berlokasi dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha di IKN. Ya, apa saja bisa berbentuk gudangnya di IKN, tokonya di IKN, atau konsumennya di IKN ya. Nah, itu kalau jasa perdagangan memang agak sedikit fleksibel tuh. Untuk jasa konstruksi, nah ini kalau jasa konstruksi baik usaha atau kegiatan usaha jasa konstruksi dalam arti kawan pajak melakukan pekerjaan atau lokasi kantornya ya, kantornya itu di IKN dan harus kegiatan atau jasa konstruksi yang diberikan itu ada di IKN. Jadi nggak boleh hanya proyeknya di IKN tapi kita dari luar IKN kantornya ya, tapi kawan pajak harus keduanya, kantor maupun kegiatan proyeknya ada di IKN. Kemudian untuk jasa perantara real estate ya, jasa perantara real estate itu kan dalam rangka memasarkan real estate. Nah, yang pertama tentunya harus berlokasi di IKN ya. Jadi memang real estate-nya itu berlokasi di IKN dan
Yang kedua juga nih dan ya, bukan alternatif, dan konsumennya juga harus tinggal di situ gitu ya. Jadi jangan hanya investor beli aset properti tapi dia nggak tinggal di situ, kan nggak ilah, tujuannya jadi nggak nyampe ya. Jangan sampai nanti jadi rumah kosong semua. Nah itu udah dibangun nggak ada yang menempati tapi investasi aja, tapi nggak boleh itu. Nah yang terakhir kriterianya untuk jasa pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Jadi tentunya harus berlokasi dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha berupa pariwisata dan ekonomi kreatif yang berlokasi di wilayah IKN. Nah, gimana nih Mas Mono setelah bidang usahanya ada, terus kriterianya seperti apa itu ya. Nah, kira-kira apa nih persyaratan pelaku usaha untuk bisa mendapatkan itu tax holiday, fasilitas itu? Yang pertama persyaratannya mungkin dari pelaku usahanya sendiri tadi Pak. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, harus wajib pajak dalam negeri. Oke. Kemudian berstatusnya badan hukum di Indonesia, jadi harus badan ya berarti harus badan hukum di Indonesia. Kemudian melakukan kegiatan usaha di IKN atau di daerah mitra, jadi kantornya di IKN atau melakukan usaha di IKN atau daerah mitra, investasi minimal 10 miliar, kemudian bidang usahanya tadi yang sudah kita bahas. Masuk kriteria di bidang usahanya ya. Ada 3 tadi, infrastruktur, bangkitan ekonomi, dan sektor lain. Kemudian kriteria sekarang bahan yang diinvestasikan itu barangnya. Kalau barang itu harus baru Pak, harus baru ya. Kecuali di bidang kesehatan, riset, inovasi, konstruksi. Jadi semuanya harus baru kecuali di 4 bidang. Jadi nggak bisa ya barang saya investasi barang bekas ini saya masukin ya. Memang kriteria tax holiday harus itu sih, memang harus barangnya baru gitu ya. Kemudian diperoleh barang-barang tersebut diperoleh sejak perizinan diterbitkan tapi belum mulai komersial. Kemudian yang terakhir adalah belum ada fasilitas lain. Jangan sampai fasilitasnya ditumpuk. Jangan sampai sudah dapat fasilitas minta fasilitas. Jadi kalau dapat tawan pajak sudah mendapatkan fasilitas ya sudah cukup ya. Nanti yang di tax holiday kain ya enggak lagi. Kalau dulu udah dapat tax holiday yang biasa udah dikurangi juga 100%. Di sini minta lagi nggak bisa. Kemudian tata cara pengajuannya itu melalui OSS Pak, seperti biasa. Online ya, berarti ya online, bisa secara online. Tax holiday biasa. Sebelum beroperasi secara komersial, paling lambat itu 1 tahun sejak perizinan terkait. Nggak boleh lewat ya, kawan pajak harus ingat tuh 1 tahun setelah mendapatkan perizinan ya, jangan lewat, karena kalau lewat nggak masuk persyaratan jadinya ya. Jadi nggak disetujui. Nggak disetujui. Kemudian seperti biasa harus memenuhi tax clearance, SKF-nya harus oke. Kemudian ya dokumen-dokumen terkait yang diinvestasikan. Apa itu persyaratan tax clearance? Jadi apa aja itu yang bisa harus dipenuhi itu? Untuk SKF tax clearance itu SPT tahunan 2 tahun terakhir itu harus masuk. Kemudian SPT masa PPN 3 masa terakhir. Kemudian tidak memiliki utang pajak kecuali yang ada izin untuk mengangsur, menunda. Kemudian tidak dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan, tidak disidik, tidak dipuper, tidak di. Oh iya pasti itu ya harus clear itu. Nah ini penting nih fasilitasnya nih ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak itu sudah mengajukan permohonan melalui OSS online. Kemudian disetujui ya untuk diberikan tax holiday, maka keuntungan apa itu Mas Mono yang dapat diperoleh oleh wajib pajak atau kawan pajak ya? Jadi karena tadi sudah disetujui ya Pak, artinya pajaknya diberikan pengurangan 100%, otomatis output pemotongan dan pemungutan pajak atas yang wajib pajak yang mendapat fasilitas kan harusnya dibebaskan bebas ya, karena sudah tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh ya. Nanti takutnya jadi lebih bayar. Malah jadi lebih bayar. Jadi wajib pajak yang diberikan tax holiday atau mendapatkan tax holiday itu akan dibebaskan dari pemotongan dan pemungutan PPh. Nah, tarif dari pemotongan ini yang dibebaskan itu mengikuti berapa tarif tax holiday yang diberikan. Jadi kalau misalnya tadi
diberikan 100% ya otomatis pemotongannya dibebaskannya juga 100%. Kalau ya. tadi satu terkait dengan sektor lain fase 2 yang dapat 50%, nah itu pembebasannya juga 50%. Jadi kalau dipotong oleh lawan transaksi, kalau 50% ya 50% harus bayar ya, harus oke ya. Nah, menyambung nih tadi Mas Mono. Jadi kawan pajak yang jelas kawan pajak kalau sudah mendapatkan SK Tax Holiday, lawan transaksi tidak akan motong. Ya. Jadi kalau kawan pajak memiliki penghasilan, apakah itu penghasilan sewa bangunan atau jasa manajemen dan lain-lain yang merupakan objek pemotongan, maka itu dibebaskan. Seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23, 4 ayat 2 atas sewa tanah bangunan, kemudian 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Jadi kalau kawan pajak membangun gitu ya, membangun sarana prasarana di situ yang kemudian harus mengadakan kontrak dengan perusahaan jasa konstruksi, maka ketika kawan pajak memberikan penghasilan kepada perusahaan jasa konstruksi yang memang memenuhi syarat tadi ya, dia berkantor dan melakukan proyek di IKN, maka tidak perlu melakukan pemotongan karena yang bersangkutan sepanjang telah memiliki SKB Tax Holiday atau apa namanya Tax Holiday ya, maka tidak melakukan persetujuan Tax Holiday, maka tidak perlu ini dipotong PPh-nya. Juga ketika pada saat impor, misalnya kawan pajak berbisnis di IKN butuh impor, maka dengan SK Tax Holiday tersebut maka dibebaskan ya PPh pasal 22 impornya ya. Nah, tapi ada nih yang tetap membutuhkan surat keterangan bebas ya. Nah, itu kalau kawan pajak melakukan penjualan atau pengalihan tanah dan atau bangunan, nah itu tetap harus mendapatkan SKB karena SKB itu merupakan dasar untuk nanti pengurusan balik nama dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak bebas begitu aja khusus untuk penjualan tanah dan atau bangunan, karena ada proses selanjutnya untuk balik nama dibutuhkan bukti bahwa memang pajaknya dibebaskan. Ingat ya kawan pajak, tanah dan bangunan jangan lolos begitu aja nggak ngurus SKB nanti pas saat proses balik nama di BPN dan lain-lain ada biar lancar lah seperti itu ya. Lanjut kemudian, nah ini bagaimana nih fasilitas pengurangan PPh pengalihan tanah dan atau bangunan tadi? Yang harus pakai SKB itu. Oke. Yang di sini wajib pajak padan, jadi yang mendapatkan tax holiday sama sektor tertentu, ya pastinya sektor tertentu. Kemudian ada penghasilan terkait dengan pengalihan hak dan tanah bangunan yang ada di IKN. Kemudian ini akan diberikan pengurangannya 100%, Pak. SKB-nya ya? SKB-nya 100%. Nah, itu tergantung, ini jenis infrastrukturnya ditentukan, itu hanya untuk pembangunan perumahan, pemukiman, kawasan industri, pasar rakyat, dan mall. Jadi penting nih ya, nggak semuanya. Nggak semuanya pengalihan tanah itu bebas gitu ya. Jadi, hanya untuk pembangunan perumahan, pemukiman, kawasan industri, pasar rakyat. Ya, betul. Dan mall satunya, Pak. Oh, itu satunya kan, mall ya. Sektor-sektor ini termasuk dalam tadi sektor-sektor yang infrastruktur, bangkitan ekonomi, dan sektor lain. Ya. Jangka waktunya kurang lebih sama seperti fase-fase tadi itu ya. Fasenya tax holiday. 30 tahun, 25 tahun, dan 20 tahun itu untuk pembangunan perumahan, pemukiman, kawasan industri, dan pasar rakyat. Sedangkan untuk mall itu fase 1 20 tahun, fase 2 15 tahun, fase 3 10 tahun. Wah, luar biasa ya fasilitas-fasilitasnya ya. Syaratnya apa aja nih kira-kira, Pak, kalau untuk mengajukan? Nah, ini SKB ya tadi ya. Berarti syaratnya kawan pajak harus ingat ya, diatur di PMK 28 ya tahun 2024 bahwa yang pertama untuk mendapatkan SKB tersebut kriterianya wajib pajak telah memperoleh, nah ini keputusan fasilitas pengurangan PPh badan, SK Tax Holiday, itu yang pertama. Kemudian tadi sektor usahanya adalah pembangunan perumahan, pemukiman, perkantoran, kawasan industri, dan pasar rakyat, serta pembangunan pusat perbelanjaan atau mall. Nah, kemudian atas penghasilan, nah ini dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di ibu kota Nusantara. Lokasinya harus di ibu kota Nusantara.
dan menyampaikan permohonan fasilitas pengurangan PPh kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, di mana wajib pajak berstatus pusat terdaftar. Jadi pusatnya terdaftar. Persyaratan permohonan SKB itu adalah pertama adanya keputusan tadi ya, keputusan SK Tax Holiday atau persetujuan fasilitas pengurangan PPh badan. Kemudian KBLI-nya ya, sektor-sektornya sesuai sektor yang mendapatkan fasilitas tersebut, dan ada pernyataan tanah dan atau bangunan yang dialihkan ya, ada pernyataan tanah dan atau yang dialihkan di IKN. Bahwa memang di IKN ya Pak. Tidak boleh di luar IKN ya kawan pajak. Jadi mungkin itu ya. Saya rasa udah luar biasa nih kawan pajak. Tadi kami sampaikan ya dengan Mas Mono juga fasilitas-fasilitas yang ada terkait dengan tax holiday cukup banyak ya, bidang-bidang kegiatan usaha dari mulai infrastruktur, bangkitan ekonomi tadi ya, sampai sektor usaha lainnya. Tentu saja harapan pemerintah dengan adanya fasilitas yang diberikan ini, fasilitas tax holiday ini dapat memberikan stimulus ya kepada pelaku usaha, kawan pajak untuk menanamkan modal, membangun infrastruktur ya, membangun kegiatan usaha, pasar, pemukiman dan lain-lain, sehingga harapannya ibu kota Nusantara itu dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi pemerintah ya. Jadi bagi kawan pajak kalau mau mulai berbisnis bisa di peluang nih 10 miliar ya, 10 miliar bebas pajak. Bebas pajak hanya di IKN. Investasi di IKN. Iya. Mungkin begitu kawan pajak. Untuk podcast Meja Lipat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di podcast Meja Lipat berikutnya. Salam